Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, bermula dari kendaraan yang diduga bernopol dinas yang digunakan untuk menjemput selebgram Rachel V-nya usai diperiksa oleh penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya, kini hal tersebut menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat. Dan itulah pemirsa yang akan menjadi tema fact check kita pada kesempatan hari ini. Namun sebelum kita mengenal lebih lagi mengenai dengan plat nomor kendaraan khusus dan rahasia, saya ingin mengajak Anda untuk menyimak kembali kasus yang menimpa selebgram Rachel V-nya terkait dengan adanya dugaan kendaraan bernopol dinas. Kita akan melihat data dan faktanya, di mana peristiwa tersebut diduga menggunakan kendaraan bernopol dinas saat meninggalkan Polda Metro Jaya, di mana pada saat itu selebgram Rachel V-nya usai diperiksa oleh tim penyidik di Treskrimum Polda Metro Jaya menggunakan kendaraan Velfire hitam dengan plat nomor B139 RFS. Kita lihat 3 huruf di belakang inilah yang kemudian diduga bahwa mobil tersebut adalah mobil atau kendaraan menggunakan plat nomor khusus. Kemudian memang setelah diteliti oleh Ditlantas Polda Metro Jaya menunjukkan bahwa plat nomor B139 RFS ini adalah betul milik Rachel V-nya dan tercantum di database kepolisian. Namun yang tercantum di database milik kepolisian ini adalah Velfire dengan warna putih metalik, bukan berwarna hitam sebagaimana yang digunakan untuk menjemput Rachel V-nya pada saat itu. Untuk itulah polisi sudah mengenakan sanksi denda tilang sebesar Rp500.000 dan itu sudah dibayarkan, serta kendaraan atau mobil tersebut saat ini sudah atau masih ditahan selama 14 hari. Dari hal inilah pemirsa kemudian masyarakat bahkan wartawan sekalipun memperbincangkan mengenai plat nomor kendaraan khusus dan rahasia. Kita menuju ke slide berikutnya untuk kita melihat bagaimana kemudian statement dari Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Pol Sambodo Purnomo Yogo, apakah betul mobil yang digunakan untuk menjemput Rachel V-nya ini adalah mobil berplat nomor dinas. Kita lihat statementnya, kalau dari database Ranmor atau kendaraan bermotor yang ada di kita, B139 RFS itu betul punya Rachel V-nya. Itu bukan nomor khusus, tapi nomor biasa karena 3 angka saja. Kita tahu bahwa plat nomor tadi di slide pertama dijelaskan bahwa plat nomor dari mobil Rachel V-nya adalah B139 RFS. Hanya 3 digit angka di situ pemirsa, sehingga ini menggugurkan dugaan bahwa Rachel V-nya dijemput menggunakan kendaraan dengan nopol dinas. Di sisi lain pemirsa, kita telah melihat beberapa kejadian penyalahgunaan plat nomor khusus yang terjadi di Indonesia dan hal ini sudah berhasil terungkap dan diamankan para pelaku oleh aparat kepolisian. Kita menuju ke slide berikutnya untuk melihat kasusnya seperti apa saja. Yang pertama, ada penjualan plat nomor TNKB khusus rahasia palsu di Jakarta Utara. Ini sebanyak 6 orang diamankan oleh aparat kepolisian. Kemudian masih sama dengan penjualan plat nomor khusus rahasia palsu dengan sindikat pemalsu TNKB, DPR, dan Polri yang mematok harga puluhan juta rupiah. Untuk plat nomor khusus Polri ini dijual oleh sindikat pemalsu tersebut dengan harga 50 juta rupiah. Kemudian kasus berikutnya ada oknum yang memang menggunakan mobil TNKB rahasia khusus. Jadi memang ini adalah mobil asli menggunakan plat nomor TNKB khusus rahasia, tetapi untuk menghindari razia polisi, dan ini juga sudah diamankan, sudah ditindak oleh aparat terkait. Kemudian kita akan menuju ke slide berikutnya untuk memiliki pemahaman yang sama mengenai apa itu sebetulnya plat nomor khusus RF. Disebutkan bahwa plat nomor dengan awalan huruf RF merupakan TNKB atau tanda nomor kendaraan bermotor khusus dan merupakan singkatan dari reformasi. Jadi RF itu sebetulnya adalah singkatan dari reformasi yang digunakan pada kendaraan milik seseorang yang bekerja di instansi atau badan tertentu. Ini harus digarisbawahi. Digunakan oleh kendaraan milik seseorang yang bekerja di instansi atau badan tertentu, sehingga masyarakat sipil tidak bisa
memiliki plat nomor khusus rahasia tersebut dengan kode RF atau yang merupakan singkatan dari reformasi. Berikutnya kita menuju ke slide selanjutnya pemirsa untuk melihat data yang telah kami himpun juga untuk kami sajikan ke hadapan Anda pada siang hari ini mengenal bermacam plat RF dan fungsinya. Ternyata ada banyak sekali pemirsa jenisnya. Di sini kita melihat RFS seperti yang tertera di plat nomor milik Rachel V-nya. Ini digunakan untuk pejabat sipil negara eselon 1 setingkat dirjen di kementerian. Itu untuk kode RFS. Kemudian kita ke sebelahnya lagi, ini ada kode RFO, RFH atau RFQ. Ini digunakan pejabat sipil negara eselon 2 setingkat direktur di kementerian. Jadi misal kita ambil contoh RFH, berarti ini adalah reformasi di bidang hukum. Berarti digunakan oleh setingkat direktur di Kementerian Pertahanan dan Keamanan. Berikutnya, untuk kode RFP, ini digunakan oleh pejabat utama atau PJU di lingkungan Kepolisian Republik Indonesia. Sedangkan untuk RFD, RFL, dan RFU ini digunakan pejabat TNI masing-masing matra. Kita lihat di huruf terakhir masing-masing ada D, L, dan U. Ini menunjukkan matra masing-masing yang ada di TNI. RFD untuk Angkatan Darat, RFL untuk Angkatan Laut, dan RFU untuk Angkatan Udara. Ini adalah tipe dari plat nomor khusus RF dan fungsinya. Semoga ini bisa menjadi informasi dan menjadi pemahaman pengetahuan kita bersama. Berikutnya pemirsa, setelah kita mengenal macam plat nomor RF, apa yang harus kita simak bersama berikutnya? Kita akan menuju ke slide selanjutnya. Ya, ini dia adalah aturan penggunaan plat RF atau plat dengan nomor khusus atau rahasia. Di mana hal tersebut diatur dalam Peraturan Kapolri atau Perkap nomor 3 tahun 2012. Jadi sudah ada regulasi, sudah ada landasan hukumnya. Ada dua jenis TNKB atau tanda nomor kendaraan bermotor, yaitu rahasia dan khusus. Ini diatur dalam Perkap nomor 3 tahun 2012. TNKB rahasia dipasang pada ranmor atau kendaraan bermotor yang digunakan oleh intelijen dan penyidik Polri. Sedangkan untuk TNKB khusus dipasang pada ranmor dinas yang digunakan oleh pejabat pemerintah. Yang digunakan oleh pejabat pemerintah di garis bawah di sini hanyalah untuk 3 kriteria, yaitu eselon 1, eselon 2, dan eselon 3. Ini semuanya ada tertuang dalam Perkap nomor 3 tahun 2012. Berikutnya kita menuju ke slide untuk bisa memahami terkait dengan apakah plat nomor khusus rahasia sebetulnya memiliki masa berlaku sama seperti dengan plat nomor masyarakat sipil. Ternyata mereka tetap memiliki masa berlakunya, bahkan cenderung lebih singkat dibandingkan dengan plat nomor masyarakat sipil karena masa berlaku plat RF ini hanya berlaku untuk 1 tahun. Dan kalau memang masih ingin menggunakan plat nomor tersebut dengan kendaraan yang sama, maka setelah 1 tahun itu harus ada pembaharuan. Bahkan kalau bisa sebelum 1 tahun, sebelum waktu durasi habis, sudah ada pembaharuan supaya ini tetap bisa digunakan oleh kendaraan yang sama. Namun jika tidak diperpanjang, maka ranmor dinas atau kendaraan bermotor tersebut tidak dipakai lagi atau dipindahkan ke satuan kerja, satker, atau dinas yang lain. Jadi tetap ada masa berlaku untuk plat nomor khusus rahasia dan ini berlaku untuk selama 1 tahun, berarti setiap tahun harus dilakukan perpanjangan atau pembaharuan. Berikutnya pemirsa, kita akan melihat mengenai dengan bisakah kemudian masyarakat membeli plat nomor rahasia khusus. Sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi di awal, sebetulnya masyarakat tidak bisa menggunakan atau membeli plat nomor khusus dengan kombinasi 4 angka dan berakhir huruf RF. Tidak bisa, karena itu hanya diperuntukkan bagi pejabat TNI Polri dan instansi pemerintahan. Ini sudah tertuang. Kita akan lihat landasan hukumnya pasal per pasal. Di pasal 2 Perkap nomor 3 tahun 2012 dituliskan bahwa tujuan dari peraturan ini yaitu terselenggaranya tata cara penerbitan rekomendasi STNK TNKB khusus dan rahasia
bagi kendaraan bermotor Dinas TNI, Polri, dan instansi pemerintahan. Kita simak bersama. Dinas TNI, Polri, dan instansi pemerintahan. Tidak ada kata masyarakat sipil di situ, pemirsa. Berikutnya, untuk pasal 3 ayat E Perkap nomor 3 tahun 2012, menuliskan bahwa penerbitan rekomendasi STNK atau TNKB khusus dan rahasia hanya diberikan kepada pejabat tertentu sesuai dengan kekhususan tugas dan jabatannya. Meskipun sudah diberikan untuk pihak-pihak tertentu saja, pemirsa, bukan berarti plat nomor khusus dan rahasia tersebut bisa didapatkan sedemikian mudahnya oleh para pejabat tersebut. Bahkan ditulis dalam pasal 8 sampai dengan pasal 15 Peraturan Kapolri nomor 3 tahun 2012, banyak sekali prosedur yang harus dipenuhi untuk mendapatkan plat nomor khusus dan rahasia tersebut oleh otoritas TNI, Polri, ataupun instansi pemerintahan. Ini semuanya sudah diatur. Dan sekali lagi yang perlu kita garis bawahi, yang perlu kita sepakati bersama, bahwa plat nomor kendaraan khusus dan rahasia bukan untuk masyarakat sipil. Sementara demikian paparan fact check untuk kali ini. Vera, kembali ke Anda. Baik, terima kasih Reno Rex atas pemaparan Anda.